bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tebus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Naungi, bentengi dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, kalau doain dari tadi nggak selesai-selesai ya, karena masuk terus ya. Kita mau berhenti sebentar, istirahat sebentar. Di awal Januari ini, kita semua yakin dan percaya sudah bisa memasuki pintu gerbang tahun 2026. Tetapi biarlah kita juga yakin dan percaya, kita bukan biasa-biasa dari tahun ke tahun. Kita memasuki tahun 25, 26, 27 dengan biasa, tidak. Tetapi tahun ini Tuhan berkata, bagi orang benar akan masuk pintu gerbang kemuliaan, berjalan bersama aku, dan jalannya maju dan maju ke depan, karena di pintu gerbang kemuliaan jalannya rata. Dan di tengah-tengah perjalanan ada seorang jubah putih yang ada di tengah jalan itu. Dan Tuhan katakan, berjalan bersama aku, maju dan maju dengan penyertaanku, dengan perlindungan, pemeliharaan, dan coveringku, kalian akan terus maju dan maju. Naik dan naik berkemenangan. Dan ketika kalian tetap rendah hati, tetap hidup benar, tetap jalan dalam koridor kebenaranku disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapanku, maka kalian kembali akan naik dan naik, mencuat ke atas dengan caraku yang tidak terduga. Dan kalian akan menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan di awal tahun, mari persembahkanlah seluruh roh jiwa tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berjalan tanpa roh kebenaran, tidak mungkin kita bisa benar. Berjalan bersama Yesus, disertai dengan roh kebenaran, yang akan memimpin kepada kita semua pada seluruh kebenaran. Maka kita akan berjalan maju dan maju ke depan. Dan hari ini, kita tahu kita sudah mendengar banyak pesan-pesan Tuhan. Bukan dari saya aja, dari mana-mana. Semua pesan Tuhan disampaikan, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sudah semakin di ambang pintu. Dan kita sudah melihat banyak tanda-tanda yang terjadi. Ya. Yang menunjukkan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan hari ini kita tidak sekedar memasuki tahun 2026, tapi kita mau berbenah dan membenahi hati, mindset pikiran kita semuanya. Supaya kita tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan dan kita tetap berkemenangan. Kita mau lihat dahulu firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14, ya. Mungkin yang lalu sudah kita pernah dengar firman Tuhan ini. Tetapi hari ini kita belajar Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, Tuhan mau hari ini memasuki tahun 2026 jangan dengan biasa-biasa saja. Karena kalau kita biasa-biasa, kita pun akan biasa-biasa hidup kita, tidak ada perubahan. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau dingin. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Kalau mau panas, panas sekalian. Jangan suam-suam kuku. Karena kalau suam-suam kuku, maka dimuntahkan dari mulut. Ya, mulut Tuhan. Dan hari ini, Roh Kudus mau kita panas-panas sekali. Kalau Anda ingin memasuki pintu gerbang kemuliaan, berjalan bersama Tuhan, ada kemajuan, ada peningkatan dalam hidupmu. Naik dan naik menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu kalau naik, bukan saja naik rohanimu, naik imanmu, naik jasmanimu, naik kedudukanmu, naik derajatmu, naik levelmu. Ya, semuanya naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan untuk supaya bisa hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan panas. Panas dan panas sekali. Dan tadi di sana dikatakan, belajarlah dari aku. Supaya engkau seperti emas murni yang sudah dipanaskan. Ya. Hari ini kita mau. Bukan jadi orang biasa-biasa, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap panas. Bagaimana caranya supaya kita tetap panas? Kadang kita ini manusia bisa panas, bisa dingin. Bisa suam-suam kuku. Bisa rajin berdoa. Ya, bisa rajin memuji menyembah Tuhan ketika ada masalah, persoalan terjadi. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, kita sudah tidak ada masalah. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita akan tidak lagi melekat sama Tuhan. Tetapi kita akan mempergunakan malam minggu weekend. Ya, mungkin keluar kota. Menikmati malam minggu di udara pegunungan yang sejuk. Atau mungkin malam minggu pergi rekreasi ya ke mall bersama dengan keluarga. Dan minggunya kecapean, tidak jadi ke gereja. Tapi hari ini Tuhan mau kita supaya tetap panas di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita tetap panas. Tidak dingin, tidak suam-suam kuku. Kita sering mendengar pesan Tuhan, masuklah ke dalam dekapanku. Maka engkau akan aman dan nyaman dalam dekapanku. Saudara, Anda semua di sini pernah pacaran ya? Kalau yang belum pernah pacaran, dengar baik-baik. Nanti belajar ya. Di mana Tuhan perlihatkan orang kalau pacaran, tuh tanya yang sudah pernah pacaran, ya. Kalau pacarnya nih masih pacaran, masih baru-baru, kalau pacarnya dirangkul di dekat, yang terasa apa? Apakah kedinginan? Enggak dong. Ya. Ketika Anda merasakan didekap oleh pacarmu, dirangkul aja oleh pacarmu, ada kehangatan. Di udara yang sejuk, di udara yang dingin, di puncak misalnya,
atau ditetes di batu, ya dingin. Ketika Anda dirangkul, didekap oleh pacarmu, Anda akan merasakan ada kehangatan. Ya kan? Ada kehangatan. Nek dirangkul terus lama-lama, nggak cuma hangat, malah panas. Coba Anda nggak percaya, lek tidur suami istri, rangkulan terus, lah panas. Ya kan? Bukan lagi hangat, tapi panas. Dan hari ini Tuhan mau kita masuk ke dalam dekapannya. Ketika kita ada dalam dekapan Tuhan, engkau akan merasakan kehangatan yang dari Tuhan. Nggak cuma hangat, semakin didekap, semakin dirangkul, engkau akan merasakan panas yang dari Tuhan. Dan ketika engkau merasakan panas yang dari Tuhan, semakin engkau merasakan ada energi yang masuk ke dalam seluruh roh jiwa tubuhmu. Energi yang dari Tuhan itu terus tercurah dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu, maka engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika engkau kuat dan gagah perkasa berjalan bersama Yesus dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Apakah setelah itu selesai? Tidak. Kita harus mengalami, ditempa, diproses seperti emas yang murni. Karena hanya emas murni, orang yang benar seperti emas murni yang sudah berkemenangan, yang bisa masuk ke dalam pintu gerbang kemuliaan. Pintu gerbangnya aja dari emas. Kalau orang biasa yang compang-camping atau orang biasa yang kotor, yang dekil, lalu mau masuk ke pintu gerbang kemuliaan, tidak bisa. Ditolak, saudara. Yang sudah pakai baju putih-putih aja tapi kotor, atau sepatunya hitam, itu aja otomatis tertolak. Tidak bisa masuk. Apalagi kalau biasa-biasa, nggak bisa. Tetapi ketika kita mengalami di proses Tuhan, di tempat Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan sampai menjadi emas murni, maka engkau akan dengan mudahnya memasuki pintu gerbang kemuliaan, berjalan bersama Yesus. Dan di tengah-tengah jalan itu ada Yesus yang menyertai engkau sepanjang jalan hidupmu sampai akhir. Engkau akan berjalan maju dan maju ke depan. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau akan naik dan naik step by step. Di mana tetap ada ujian babak demi babak. Dan ketika engkau bisa memenangkan ujian itu, babak demi babak, step by step, engkau naik tingkat dan naik tingkat dan naik tingkat sampai naik ke puncak yang tertinggi. Dan prosesnya itu berbeda-beda. Ya, kita lihat Yusuf di proses luar biasa, tetapi dia berkemenangan. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di proses juga luar biasa. Ada di dapur api yang menyala-nyala. Tetapi mereka tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Bagaimana kita bisa selalu ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak pernah masuk ke dalam dekapannya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini, belajarlah melekat kepada Tuhan. Belajarlah selalu masuk dalam dekapan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Sertakan dia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Libatkan dia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Jangan biarkan Yesus tidur di buritan kapal, di buritan perahu rumah tangga keluargamu. Jangan. Tetapi mari bangunkan Yesus, ajak berbincang-bincang, ajak bercengkrama. Karena Yesus paling senang bercengkrama dengan anak-anaknya. Tapi kita tidak punya waktu untuk bercengkrama dengan Yesus. Kita sibuk kerja ke sana kemari, kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan urusan kita. Tetapi hari ini, mari, di awal tahun ini, kita belajar masuk ke dalamannya,
Kita belajar masuk ke dalam dekapannya. Dan kita belajar semakin melekat kepada dia. Semakin kau merasakan kehangatan dalam dirimu. Ada damai sejahtera, damai sukacita Tuhan dalam hatimu. Walaupun masalah boleh datang bertubi-tubi. Apapun boleh terjadi. Tetapi ketika Yesus ada dalam hidupmu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dia yang memberikan kekuatan. Dia memberikan kemampuan. Dia memberikan damai sejahtera, damai sukacita di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Tahukah Anda, ketika Roh Kudus ada bersama dengan engkau cakap melalui segala perkara, dan kau pasti keluar sebagai seorang pemenang, berkemenangan. Dan kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, bukan pemenang-pemenang biasa, ya, tetapi engkau pemenang yang handal, yang luar biasa. Dan ketika engkau menjadi pemenang yang handal, engkau akan diangkat, ditinggikan, dielu-elukan. Dan engkau akan mendapatkan bonus-bonus yang tidak terduga. Piala kemenangan pasti dapat. Tetapi kalau engkau berkemenangan luar biasa, engkau tidak saja mendapat piala kemenangan, tapi kau mendapat mahkota kemenangan di dunia dan mahkota kehidupan kelak di surga kelak. Kekal kelak. Ya. Mari Bapak Ibu, ketika engkau terus masuk ke dalam dekapan Tuhan hari ini, kenapa saya berkata, semua memuji menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Ketika Anda terus memuji menyembah Tuhan, tidak ada yang lihat loh. Saya juga nggak lihat, iya kan? Anda memuji menyembah. Ketika Anda terus memuji menyembah, Anda bergaul intim dengan Roh Kudus. Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Anda melatih terus memuji menyembah. Melekat, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka rohmu akan semakin besar, kuat, dan gagah perkasa. Tahukah Anda? Ketika rohmu menyala-nyala, kuat, dan gagah perkasa, engkau maju dan maju dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang kuat dan gagah perkasa seperti Simpson. Engkau maju dan maju dengan mudah. Simpson itu merobohkan, ya, menghancurkan musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Dan ketika engkau mempunyai otoritas dan kuasa yang dari Tuhan, rohmu menyala-nyala, engkau kuat dan gagah perkasa. Apapun boleh datang menyerang engkau. Apapun boleh datang, ya. Tetapi engkau kuat dan gagah perkasa, engkau maju tak gentar bersama Roh Kudus. Rohmu menyala-nyala, kuat dan gagah perkasa, maka si iblis itu mundur, mundur, dan mundur. Engkau maju dan maju, Goliatnya mundur dan mundur. Engkau maju dan maju, Goliatnya mundur dan mundur, dan akhirnya Goliatnya terlempar. Goliatnya tidak berdaya, dan engkau berkemenangan. Berjalan bersama Yesus, pasti berkemenangan. Dan hari ini janji Tuhan itu indah dalam hidup kita tahun 2026. Orang boleh ngomong apa di luar, mau semakin sepi, semakin susah, hati-hati, ya. Hari ini saya dengar Mas Pion, PHK karyawan tutup, pabriknya tutup. Ada berapa tuh? 600 lebih atau 400 lebih karyawan yang di PHK. Mereka berangkulan, mereka menangis. Tahukah Anda, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu, engkau tidak akan kena PHK. Kalaupun kena PHK, ada jalan Tuhan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini, jangan dengarkan semua apa yang dikatakan orang yang mereka-reka. Hati-hati, ya, semakin susah. Hati-hati, jangan investasi. Hati-hati, banyak sekali. Tetapi percayalah, engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau ada dalam dekapan Tuhan. Engkau pasti ada dalam tangan Tuhan. Sebesar batu apapun yang akan jatuh, tidak akan menimpa engkau. Tadi kan Tuhan perlihatkan, ada siapa yang dapat penglihatan? Batu sebesar apapun yang jatuh tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena engkau ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan yang meluputkan engkau dari semuanya.
Tuhan yang menjaga, melindungi engkau. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari saudara berlatih sepanjang tahun ini dari awal Januari. Ketika engkau melekat sama Tuhan, engkau terus memuji menyembah, engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ada yang tanya bagaimana caranya meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Yaitu kita terus memuji dan menyembah. Kayak tadi, nyanyi. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang tidak bisa, ia terus berdoa, memuji, menyembah. Baca firman Tuhan, terus melekat sama Tuhan. Dan ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, terus memuji dan menyembah, terus memuji dan menyembah, rohmu menyala-nyala, kuat dan gagah perkasa. Dari hari ke hari, engkau terus memuji menyembah. Dari awal tahun ini, engkau terus memuji dan menyembah. Percayalah, sepanjang tahun ini, engkau berjalan bersama Yesus, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Orang berkata dunia sepi. Engkau berjalan bersama Yesus, engkau tetap berjalan, maju dan maju berkemenangan. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, akan laris manis berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan bersama Yesus. Saudara, di hari-hari ini, ya saya belajar kembali seperti waktu yang lalu. Memuji dan menyembah. Terus memuji menyembah sampai pagi. Ya. Dan ketika terus memuji menyembah sampai jam 1, jam 2. Terkadang kalau bisa kuat jam 3 pagi. Nah, tapi sambil kadang-kadang kalau capek berhenti bentar share. Ya, share undangan Zoom. Ada seorang ibu ini pinter, nggak tidur rupanya. Kalau dia lihat saya lagi share, ya, saya lagi share itu Zoom, share linknya Zoom itu. Secepat kilat ibu itu telepon, ya, berkali-kali telepon. Dan sama, masalahnya sama. Cuman tolong bantu doa, ya. Nggak punya uang, tolong bantu doa. Kerjaanku ada saingan, ya. Tolong bantu doa. Terus begitu. Nggak pernah berubah. Dan ketika dia masuk lagi, dia lihat saya jam 1 lagi share, ya toh? Dia bisa lihat. Dia telepon. Baik sih, tapi harus belajar berdoa sendiri. Lebih mantap, lebih manjur, ya. Orang Jawa bilang lebih mujarab. Saudara, ketika saya belajar memuji menyembah, melekat sama Tuhan, sepanjang hari kalau saya bisa bangun tidur, saya mengerjakan segala sesuatu sambil saya memuji menyembah, berdoa, nyanyi-nyanyi sendiri, berbahasa roh sendiri. Saya merasakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tantangan, rintangan boleh datang, serangan boleh datang, apapun modelnya, ya. Tetapi ketika kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin kuat dan gagah perkasa, semakin berjalan maju dan maju dan maju. Dan Tuhan singkapkan semuanya. Dan Tuhan singkirkan semuanya. Dan sampai hari ini, saya masih bisa berdiri di hadapan saudara. Saya masih bisa duduk di hadapan saudara, bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya mungkin tidak meluaskan Roh Kudus berkarya dalam diriku, mungkin hari ini Cik Liling sudah babak belur. Mungkin sudah nggak bisa jalan, ya. Mungkin sudah terkapar, tidak berdaya. Tetapi saudara, sekali lagi, mari terus melekat sama Tuhan. Kenapa sih kok nggak selesai-selesai? Serangan demi serangan, kenapa kok nggak berhenti? Kok terus datang bertubi-tubi? Memangnya Cilingling ini siapa? Orang ngetop juga enggak. Ya kan? Kenapa harus iri hati? Kenapa harus menjegal? Kenapa harus menghalangi? Kenapa harus menghadang? Kenapa harus mematikan? Kalau bisa selesai, enggak usah khotbah lagi. Enggak usah melayani Tuhan lagi. Kenapa? Karena iblis enggak suka. Kalau Roh Kudus itu tampil, kalau Roh Kudus itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara semua,
Dan iblis nggak suka kalau saudara mengalami kemajuan. Iblis paling nggak suka kalau saudara bisa naik dan naik berkemenangan. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa. Iblis paling nggak suka. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda terus berjalan bersama Roh Kudus yang luar biasa, yang besar kuasanya, ada dalam dirimu bersama dengan engkau akan tetap berjalan maju dan maju, kuat dan gagah perkasa. Dan cakap melalui segala perkara dan keluar, pasti keluar sebagai seorang pemenang asal benar. Jangan membuka celah. Ya, karena begitu kita buka celah, iblisnya nyerang itu berkali lipat. Ya, 1 diusir, datang 7. 7 diusir, datang kelipatannya 7 lagi. 7 kali 7 berapa? Ya, semakin banyak. Oleh sebab itu mari belajar di awal tahun ini. Terus berdoa, terus memuji menyembah, terus berbahasa roh. Ketika engkau berbahasa roh di tengah jalan, dimanapun engkau berada, serangan model apapun yang diberikan orang kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Tetapi engkau tetap kuat dan gagah perkasa. Dan semakin engkau ditempa, diproses, dibentuk, dibakar di dalam api, sampai engkau tampil sebagai emas yang murni. Anda tahu emas murni sekarang harganya berapa? Mahal harganya, saudara. Bahkan saya mendengar ada yang berkata nanti emas akan naik per gramnya sampai 16 juta. Wow, bayangin. Kalau Anda itu diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dan Anda berkemenangan, Anda menjadi emas murni yang mahal harganya. Iblis berlomba-lomba untuk mendapatkan engkau. Kenapa? Karena engkau sangat mahal harganya. Dan engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Karena engkau adalah emas murni. Dan ketika engkau milik kesayangan Tuhan, ingat, banyak orang yang ingin mendapatkan engkau dengan berbagai cara. Berbagai fasilitas yang diberikan kepada engkau. Supaya engkau terkecoh, tergoyahkan. Dan engkau jadi pudar. Emasmu jadi luntur. Kadarnya jadi berkurang. Tapi hari ini, Tuhan mau kita berkemenangan sebagai emas yang murni, yang semakin hari semakin mahal harganya. Bayangin saudara, Anda saja tahu emas naik, Anda cepat-cepat beli emas yang punya duit, stok emas, ya. Diprediksi bisa naik sampai 5 juta. Yang paling hebat lagi sampai 16 juta, luar biasa. Itu emas. Anda kalau sebagai emas murni, Anda seperti emas murni berkilauan, luar biasa. Anda akan diangkat, ditinggikan Tuhan, luar biasa, naik dan naik ke atas. Bukan di seluruh Indonesia, tetapi engkau diangkat, ditinggikan Tuhan di seluruh mancanegara dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan bangga kepada Anda, karena Anda adalah alat kemuliaannya yang luar biasa, yang berkilauan. Tetapi ingat dan ingat, iblis tidak suka. Iblis berusaha untuk menarik engkau jatuh ke bawah. Iblis berusaha menghalangi, merintangi dengan berbagai macam iming-iming, ya, fasilitas tipuan-tipuan yang memukau, supaya emasmu kadarnya berubah. Tapi hari ini, kalau kita melekat sama Tuhan, semakin dimurnikan, dipanaskan, dicor di dapur api, engkau akan tampil sebagai emas murni yang mahal harganya. Kita lihat saat ini emas murni mahal harganya. Seluruh dunia berlomba-lomba menyimpan emas. Kita tahu negara China membeli semua emas, berapapun dibeli semua. Kita lihat kerajaan Inggris, wah, stoknya di istana negara itu emasnya bukan main banyaknya. Ya, tidak terhitung bertonton. Bayangin. Dan hari ini, ketika Anda
menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang berkilauan. Anda berjalan saja, itu iblis minggir semua, saudara. Ular semua minggir semua. Karena ada alat kemuliaan Tuhan yang handal, luar biasa yang berkilauan jalan. Mari kita mau belajar menuju ke sana. Dan ketika kau berkilauan, itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau berjalan bersama Roh Kudus tahun ini. Janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Tanpa engkau bersusah payah, ada promosi dari Tuhan. Maka usahamu akan berhasil, sukses. Luar biasa. Ada pengangkatan, peningkatan yang dari Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, mari hari ini, saya tidak bicara panjang lebar. Saya bicara panjang lebar, Anda tinggal makan, ya percuma. Saya bicara panjang lebar, Anda main HP, tidak ada gunanya. Tetapi saya mau Anda semua mulai hari ini masuk ke dalam dekapan Tuhan. Ketika engkau masuk ke dalam dekapan Tuhan, engkau yang berbeban berat, engkau yang bersusah, ya, sakit hati, kepahitan. Ketika engkau masuk ke dalam dekapan Tuhan, langsung kau akan merasakan, wah, langsung sejuk, langsung slem kata orang Jawa, ya, langsung rasanya itu lega. Dan Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan, damai sukacita surga dalam hatimu, dalam hidupmu. Semakin kau masuk dalam pelukan Tuhan, Tuhan memeluk engkau, mendekap engkau, engkau juga memeluk Tuhan. Semakin hangat, semakin panas. Ketika semakin panas, ada energi yang masuk, energi yang dari Tuhan masuk ke dalam dirimu. Engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan kau tampil cakap melalui segala perkara. Dan kau pasti keluar sebagai seorang pemenang. Dunia mau berkata apapun. Orang mau berkata apapun. Orang mau nyantet model apapun kepada engkau. Panah-panah hitam, tombak-tombak yang tajam dilemparkan kepada engkau. Tidak ada satupun yang bisa mengenai engkau. Kenapa? Karena engkau ada dalam dekapan Tuhan. Engkau di dekap Tuhan, ini dipeluk sama Tuhan. Semua panah itu, semua itu akan ditangkis sama Tuhan. Kenanya ke Tuhan, bukan kepada engkau. Karena Tuhan berkata, akulah pembelamu. Aku yang berperang sebagai gantimu. Dan kau hanya diam masuk dalam pelukan Tuhan. Engkau aman dan nyaman dalam dekapan Tuhan. Dan Tuhan yang berperang sebagai gantimu. Dan kau tetap kuat dan gagah perkasa. Dan kau tetap maju dan maju bersama Yesus. Hari ini mari, supaya janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Benar-benar tahun ini engkau memasuki pintu gerbang kemuliaan berjalan bersama Yesus. Tahun ini benar-benar jalanmu rata, maju dan maju ke depan. Naik dan naik, peningkatan demi peningkatan terjadi dengan cara Tuhan. Jangan berontak, tetapi ikuti aja proses demi proses. Ujian demi ujian, engkau akan naik step by step. Engkau akan naik tingkat demi tingkat. Dan engkau akan naik sampai ke puncak tertinggi, engkau berkemenangan. Dan engkau akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa. Upamu besar di surga, demikian juga di bumi. Mari Bapak Ibu, kalau saya mau cerita lagi, banyak ya, panjang. Ada beberapa yang tahu di mana serangan demi serangan terjadi dalam hidup saya. Ya, selesai Zoom. Anda mungkin sudah makan, tidur enak. Saya masih harus berdoa. Kalau saya nggak berdoa, saya bisa babak belur. Besok nggak bisa melayani lagi. Ya. Tetapi ketika saya terus berdoa, memuji menyembah, serangannya banyak, saudara. Saya sudah merasakan itu jarum dari jarum yang lancip, yang kecil, sampai jarum yang ketul, sampai yang paku. Ya. Keras sekali pakunya. Sampai yang dipukul, dipecut kayak pecutannya kuda tuh. Ya, sakit.
rasanya itu sakit sekali. Sampai panah-panah hitam, saya tombak, ya kalau bisa dihunuskan pas di jantung saya, gitu. Tetapi sekali lagi, ketika kita melekat sujud di hadapan Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, covering Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya, sehingga semua tidak mengenai saya, tetapi kembali dan kembali kepada penyerangnya, kembali kepada pengirimnya. Dan saya tidak mau tahu siapa pengirimnya, karena kalau saya tahu, saya sakit hati. Ya, kalau saya sakit hati, ada celah. Dan ketika ada celah, ada serangan demi serangan masuk. Saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara yang dengar kalau kita berceloteh sebelum Zoom dimulai, ya. Saya punya seorang pembantu orang NTT. Di sini kalau ada orang NTT jangan tersinggung, ya. Dan pembantu ini udah setahun ikut saya, genap 1 tahun Januari ini. Dan saya selalu berusaha memberikan belas kasih, ya. Berusaha sabar, ya. Sampai saya nggak tahu, pokoknya saya merasa harus ya kasihan dan kasihan begitu. Dan sampai waktunya Tuhan. Karena saya nggak pernah mengeluarkan pegawai atau pembantu, enggak. Saya selama bekerja di saya, selama mau, saya orangnya tidak pernah mengeluarkan, enggak pernah. Kecuali orangnya minta keluar sendiri. Dan kalau sudah keluar sendiri, nggak mungkin masuk lagi. Itu saya. Ya. Tapi selama dia mau bekerja di tempatku, saya nggak akan keluarkan dia. Saya akan pakai dia. Kalau mau sampai tua, silakan. Sampai tua, saya akan pakai terus sampai tua. Ya. Nah, sampai terakhir pembantu saya yang tua, umurnya sudah 65, udah nggak kuat. Dia pulang, dia berkata, saya pensiun. Saya di desa mau pelihara kambing dan sapi. Ya. Karena dia setiap gajian, dia beli kambing, dia beli sapi, dan pulang untuk dia di masa tuanya. Dia sudah nggak kuat lagi. Padahal rajin. Ya. Nah, ketika saya punya pembantu ini, mungkin saya nggak sadar, tetapi iblis selalu berusaha membuat saya itu jengkel, saya marah, tapi saya masih tetap belajar mengampuni dan mengasihi, ya. Walaupun jengkel, mengampuni, mengasihi. Sampai Tuhan punya cara. Ketika dia bohong, saya masih lihat, saya masih berbelas kasih. Tetapi ketika dia mulai melakukan hal yang tidak baik, saya nggak ada toleransi lagi. Saya awalnya masih kasihan, tetapi Tuhan Roh Kudus berkata berbahasa roh, berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh, saya nggak berbelas kasihan, saudara. Saya bisa tegas. Dan ketika saya berbahasa roh, saya cuma bilang, ringkas barang-barangmu. Benahi semua barangmu. Saya akan antar kamu pulang. Semua gajimu saya kasih. Dia tahu dia salahnya, dia nangis, dia berkata, Grema. Saya bilang, saya sudah lulu. Dia panggil saya, ya saya kasihan lagi. Tapi ketika saya berbahasa roh, maka saya jadi tegas lagi. Dan akhirnya dia udah nggak ada di tempat ini lagi. Dari sana setelah dia pergi baru saya tahu, ya Tuhan itu baik. Di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Karena selama ini dia mungkin berdoa dan berdoa, tetapi dia juga berdoa bukan dalam dengan kuasa Tuhan, sehingga menjadi menjadi musuh dalam selimut begitu ya. Tetapi Tuhan itu baik. Karena saya tetap mengampuni, mengasihi, saya tetap bersabar. Ada waktunya Tuhan sendiri
Dan akhirnya selesailah semuanya. Ketika sudah nggak ada lagi penghalangnya, nggak ada ganjalan lagi, saya merasakan ada sesuatu yang lain. Saudara, kita terkadang nggak tahu. Tetapi ketika mulai doa-doa, Roh Kudus yang memberikan petunjuk-petunjuk, dan Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, akhirnya semua selesai dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ya, saya nggak bisa cerita panjang lebar di sini. Ternyata ada yang nyelip begitu. Tetapi semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari terus luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Berjalan bersama Roh Kudus itu enak loh, saudara. Tuhan akan memberikan petunjuk, buat ini, engkau buat ini. Aku buka jalan. Tadi yang Tuhan perlihatkan hasil kerjanya ya, hasil produksinya, mungkin kuenya mencuat ke atas. Berarti ini kerjaan boleh dikerjakan. Tuhan memberikan petunjuk. Enak saudara, waktu saya dulu enggak ngerti. Waktu saya buat boneka saudara, ya, diam-diam saya cuman berbahasa roh. Tuhan itu Roh Kudus bisa memberikan, ini loh, ini modelnya begini, ini modelnya begini. Nah, saya waktu itu nggak tanggap. Lama-lama saya tahu, kenapa ya Tuhan kasih saya model begini-begini. Oh, ternyata Tuhan suruh saya buat, ini modelnya begini dan begini. Dan kita buat, itu laris bukan main. Saudara, mari mulai hari ini, intinya, kembali melekat sama Tuhan. Masuk dalam dekapan Tuhan. Rasakan kehangatan yang dari Tuhan. Rasakan kepanasan yang dari Tuhan. Energi yang dari Tuhan. Yang membuat engkau kuat dan gagah perkasa. Membuat engkau luar biasa. Orang yang selalu berjalan bersama Roh Kudus. Orang yang selalu bergaul dengan Roh Kudus. Orang yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Saya mau beritahu Anda akan menjadi orang pandai. Anda menjadi orang pintar melebihi orang yang terpandai sekalipun. Kenapa? Karena Roh Kudus itu luar biasa, lebih pandai dari kepandaian manusia. Dan ketika kita bergaul bersama Roh Kudus, maka kita akan jadi pandai. Kita yang nggak tahu, kita nggak bisa. Tapi Roh Kudus memberitahu, Roh Kudus memberi petunjuk, Roh Kudus mengajari kita bisa melakukan segala sesuatunya. Dan Anda akan benar-benar tampil prima bersama Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kembali melekat sama Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Supaya tahun ini benar-benar Anda bukan cuma keluar masuk Zoom, hanya mendengar pesan Tuhan, janji Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Sayang, tetapi saya mau Anda ada perubahan. Akhir tahun Anda sudah berubah, Anda sudah berhasil, Anda sudah sukses. Anda sudah menjadi konglomerat yang luar biasa. Ya. Tuhan memberikan petunjuk ide-ide kepada Anda. Ini begini, ini begini, begini. Ya. Banyak yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Saya awalnya, saya nggak bisa cerita banyak di sini, tapi saya awalnya, saya pikir ini udah benar. Yang saya kerjakan ini benar. Ya. Tetapi Roh Kudus berkata, kalau kamu coba, kamu begini, hasilnya lebih banyak. Oh iya Tuhan, betul ya. Dan ketika saya coba, benar saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Mari bergaulah bersama Roh Kudus, engkau akan jadi pandai, engkau akan jadi luar biasa. Karena engkau bergaul dengan roh yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kembali belajar, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya tahun ini benar-benar engkau berjalan maju dan maju dengan penyertaan Tuhan. Engkau naik dan naik ke puncak berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia dan berkelimpahan. Bahkan Tuhan katakan kalau engkau berkemenangan, engkau sudah ditempa, engkau sudah diproses, engkau berkemenangan menjadi emas murni yang mahal harganya. Maka engkau diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan. Akan naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi. Engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa. Bukan di Indonesia aja, tapi sampai ke mancanegara. Sampai di mana-mana engkau lihat emas saat ini. Di mana-mana negara semua.
pada berlomba-lomba ambil emas, beli emas, ya. Emasnya naik terus. Dan kalau Anda seperti emas murni, mahal harganya, engkau akan naik dan naik terus. Dan engkau akan menjadi kebanggaan Tuhan. Kalau siapa tuh? Kalau Ayub aja menjadi kebanggaan Tuhan, Anda pun akan menjadi kebanggaan Tuhan ketika engkau seperti emas murni yang mahal harganya. Tapi tetap berjaga-jaga, Anda menjadi kebanggaan Tuhan. Tetapi iblis banyak, beribu-ribu iblis, berjuta-juta iblis berusaha menarik Anda untuk jatuh ke bawah, berusaha untuk memudarkan kadar emasmu, melunturkan kadar emasmu yang 24 karat menjadi 16 karat, menjadi 10 karat, ya, menjadi enggak murni lagi. Hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspada. Bergaulah bersama Roh Kudus, maka emasmu tidak akan memudar, tetap 24 karat, tetap sebagai emas murni yang mahal harganya. Ya, mari Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar terus melekat meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya sepanjang jalan tahunmu ini, engkau benar-benar berkemenangan. Saat engkau berkemenangan, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu, dan disertai dengan kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Mari saya undang Ibu Gembala Fiben ini yang berdoa. Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Glory, haleluya, rapakana makaria ramas sangkara makuria ramas. Ukia ramas kia ramas sangkara makuria ramas sangkara maso. Ya rapakana makaria ramas sangkara makuria ramas kia ramas sangkara. Oh Tuhan, Bapakku di dalam sorga, Bapak yang baik, Bapak yang rahmani rahimi di dalam kasih Yesus Kristus. Oh haleluya, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, apa yang kami dengar pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Memang hidup kekristenan harus menuntut hidup bergaul dengan Tuhan. Perjalanan hidup bergaul dengan Tuhan itu tidak mudah. Banyak hambatan, rintangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Dan kami semua ada bersama dengan Tuhan. Agar kami dapat melewati semua yang kami hadapi ya Tuhan. Haleluya, karena Engkau sedang mencari pribadi-pribadi yang benar-benar mau masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau mencari pribadi-pribadi yang tulus, mau ambil bagian penderitaan Kristus, menyangkal diri pikul salib buat Tuhan. Tuhan, saat kami ada usaha, di situ Tuhan pasti memberikan kemampuan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan. Tolong kami ya Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Agar apabila saatnya tiba nanti, hari baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Biar kami tidak kehilangan kesempatan yang berharga ini Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami harus berjuang. Haleluya. Tuhan, memang orang benar itu tidak selalu mulus perjalanannya. Bahkan banyak masalahnya, banyak rintangannya. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemudahan. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Mari Tuhan Engkau mau tolong kami, berikan kami hikmat, akal budi dan bijaksana. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu sepenuhnya dan seutuhnya. Haleluya. Biarlah kami renungkan, kami simak dengan baik-baik, dan kami telaah di dalam hati sanubari kami masing-masing ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami dengar dengan telinga kami yang ada ini.
tetapi kami boleh melihat dengan mata hati kami ini saat kami melakukan firman-Mu, maka di situ Tuhan Engkau memberikan kami kuasa, memberikan kami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, haleluya. Dunia saat ini sedang kacau, Tuhan. Dunia hari ini sedang di dalam persimpangan jalan. Kemana kami harus pergi untuk mendapatkan pertolongan? Kemana kami pergi untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan? Oh Tuhan, dunia tidak ada harapan. Haleluya. Siapa manusia juga punya kesibukan dan problem masing-masing. Hanya Engkaulah yang menyediakan pertolongan. Tangan Tuhan terbuka untuk menolong kami yang mau datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah menolak siapa kami ini. Kami ini orang berdosa, orang yang hina, kotor di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau cari orang-orang berdosa untuk disucikan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, Engkau sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami terus akan berbicara secara pribadi. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya setiap hari kami mau merenungkannya. Kami mau baca firman Tuhan. Karena firman-Mu itu sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami. Menghadapi dunia yang tidak ada kepastian. Kadangkala mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Tuhan, kami lari di bawah kaki Tuhan. Karena ada pertolongan, ada harapan, ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, biarlah waktu-waktu yang sangat singkat ini, waktu-waktu yang sangat pendek ini, kami tidak sia-siakan. Biarlah kami mau berusaha, kami mau berubah, karena tahunnya sudah berubah, tahun 2026, tahun yang baru kami harus mengalami kehidupan yang baru. Tuhan yang lama, yang usang, yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak bisa kami pertahankan. Kami lepaskan semuanya, kami pegang, oh Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu. Oh tambah-tambahkan hamba-Mu hikmat, akal budi, karunia-karunia ilahi, untuk menyampaikan isi firman Tuhan, isi hati Tuhan. Haleluya, untuk perpanjangan mulut Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kami terbatas, kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya berdaulat atas kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia ini penuh air mata, susah, banyak tantangan, banyak Tuhan masalah yang harus kami hadapi. Dan itu semuanya kami akan selesaikan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Rabakana Makaria Rabasangkara Masuk. Ya Rabakana Nasikia Rabasangkara Masuri ya Rabasangkara Mak. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah membawa kami di tahun yang baru 2026. Pegang kedua tangan kami Tuhan, kuatkan lutut kami, untuk kami tegak terus, maju terus. Oh haleluya, haleluya, melawan hawa nafsu daging yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini. Menghancurkan segala keinginan-keinginan daging yang membinasakan. Biarlah kami boleh hidup suci, hidup jujur, hidup takut pada Tuhan. Memiliki hati yang loyalitas dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sudah memberkati kami juga ingin berbagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berbagi kepada siapapun yang membutuhkannya. Selama kami bisa, kami mampu, kami punya, kami mau lakukan. Kami tidak mau menutup hati kami, tidak mau menggenggam tangan kami,
tapi kami mau buka tangan kami untuk memberikan sesuatu yang bisa kami lakukan. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk melakukan semua apa yang sedang dalam doa kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, haleluya, anak-anak semua mantu dan cucu-cucunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pergumulan hamba-Mu dengan segala kebutuhan dan keperluannya. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami serahkan untuk biaya Zoom. Setiap satu tahun sekali, setiap bulan Juni. Tuhan, Engkau sediakan dananya. Tuhan cukupkan supaya tidak kekurangan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Tuhan, Engkau mau tolong, ini pekerjaan Tuhan. Ini adalah karya sorga. Itulah sebabnya kami suka berbagi satu dengan yang lain. Berapapun Tuhan tidak melihat nilainya. Tapi Tuhan mau melihat hati kami memberikan dengan tulus dan ikhlas. Besar kecilnya menurut kemampuan dan keikhlasannya. Maka Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda. Tuhan cukupkan semua yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Baik untuk kebutuhan keluarga. Tuhan, kebutuhan pelayanan. Baik untuk onset. Tuhan, kami serahkan. Haleluya, haleluya. Untuk baksos. Bahkan juga kami berdoa untuk menara doa. Tuhan, campur tangan. Tuhan, buka jalan. Haleluya, kami serahkan Tuhan. Sebuah panti yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini. Tuhan, bukakan jalan-Mu, memberikan tempat yang indah dan tepat pada waktu Tuhan tempatnya untuk dipergunakan dengan baik. Tuhan, tolong semuanya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu. Haleluya, di luar kota, bahkan Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, tolong anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Baik yang dari luar negeri maupun luar pulau. Ada yang di Tuhan Pulau Jawa, dimanapun Tuhan, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur dan sekitarnya, semuanya tidak terlewatkan dari jangkauan Tuhan. Tuhan memberkati, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur. Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, baik itu kekurangan jasmani ataupun yang rohani. Tuhan sanggup mencukupkan dan melengkapi semuanya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, yang haleluya, yang putus asa diberikan pengharapan. Tuhan, berkati bisnisnya, proyeknya, usahanya, rumah tangganya. Tuhan, anak-anak, suami istri, orang tua masing-masing diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Habildun, Tuhan, Bapak Sabto Wibowo, Bapak Tuhan Wilson Pangkai. Tuhan, kami juga berdoa Bapak Stephen Moses, Ibu Ruth, Tuhan Rorkas Ruci, Ibu Deborah, Ibu Rosliana, Ibu Kris Lumampau. Tuhan, haleluya, Bapak Tanoto. Tuhan, kami serahkan yang lain-lainnya, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom ini. Pakai mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Hamba juga berdoa untuk co-host Tuhan. Engkau berkati, haleluya, hamba-Mu David bersama istri. Tuhan, pakai dengan hikmat, akal budi. Tuhan, untuk mengatur, haleluya, terlaksananya Zoom, ibadah Zoom ini. Tuhan, berkati, pakai Tuhan, ada penemuan-penemuan yang baru untuk memberikan kelancaran dan kemudahan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, limpahkan berkat untuk keluarganya. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati ekonomi dan pekerjaannya, berkati masa depan keluarganya. Demikian Tuhan, hamba-Mu Julius Tuhan. Tuhan, bukakan jalan-Mu apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan yang tahu, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua padamu. Apabila ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Cik Lingling, maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, sukacita dengan karunia-karunia ilahi melengkapi pelayanan hamba-Mu. Tuhan, berikan hamba-Mu kuasa, berikan hamba-Mu kesabaran, berikan hamba-Mu pertolongan. Terima kasih Tuhan, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang menyerangnya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar menghancurkan semua siasat iblis dengan tipu dayanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami Tuhan untuk haleluya menadahkan tangan kami di depan Engkau. Tuhan berkenan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati dengan kasih sayangnya, dengan berkat perlindungan, oh Tuhan, keamanan, ketenangan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah diterimakan pada Tuhan untuk kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadilah seperti apa yang Amin. diucapkan. Sama-sama juga, Cik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semangat Ibu Gembala. Puji Tuhan. Mungkin Semangat. ada di antara Bapak, mungkin amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Wow, nggak ada kelihatannya. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Semua jangan berdiam diri, memuji menyembah Tuhan. Itu melatih Anda. Melekat, melatih Anda meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Supaya rohmu semakin menyala-nyala. Karena ketika kita intim, kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita nggak cuma biasa-biasa berbahasa roh, nggak ada arah tujuan. Enggak, saudara. Dari engkau memuji menyembah Tuhan, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu terus berbahasa roh, nanti engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, Tuhan akan mempercayakan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Bisa dikasih penglihatan nubuatan. Semakin terus berbahasa roh, semakin melekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat makrifat-Nya. Dan semakin engkau terus melekat meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan otoritas dan kuasa-Nya di dalam hidupmu. Dan Tuhan juga akan percayakan karunia kesembuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kita nggak pernah memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan, kita nggak pernah memuji menyembah, bagaimana mungkin Tuhan bisa bercengkerama dengan kita, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan semuanya kepada kita. Ya, oleh sebab itu mari saya ajak Anda memuji menyembah. Jangan ada yang berdiam diri. Ini latihan. Cuman memuji menyembah berapa menit, ya kan? Lama-lama ketika terlatih bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau yang bisa 6 jam, saya melihat hamba-hamba Tuhan yang bisa 6 jam duduk diam dalam hadirat Tuhan. Wajahnya itu kinclong, saudara. Luar biasa wajahnya. Dan karunia kesembuhan ada di dalam diri hamba Tuhan ini. Ya. Anda tahu GPPS Surabaya? Pak Ishak ya? Om Ishak, Pak Ishak itu. Kalau berdoa 6 jam. Beliau meninggal umur 100 tahun kalau nggak salah. 100 tahun atau 90 lebih. Tapi Anda kalau lihat wajahnya, itu berkilauan. Kenapa sehari doanya 6 jam? Luar biasa. Ya, hari ini mari. Jangan ada yang berdiam diri,